لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal bin Rabah adalah muazin pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang budak yang berkulit gelap, namun akhirnya bebas setelah memeluk Islam. Ia dilahirkan di daerah As-Sara sekitar 43 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ayahnya bernama Rabbah dan ibunya bernama Hammamah. Seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Saudah. Bilal dibesarkan di kota Mekah karena berasal dari keluarga budak. Bilal pun juga menjadi budak yang diperjualbelikan. Awalnya ia adalah budak milik keluarga Bani Abdudar, lalu diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika kota Mekah diterangi oleh cahaya Islam, Bilal termasuk salah seorang yang pertama memeluk Islam. Karenanya kelompok pertama yang memeluk Islam disebut juga dengan nama As-Sabiqun Al-Awwalun. Sebelum Bilal, yang memeluk Islam adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Namun ketika itu keislaman Bilal belum banyak diketahui orang. Karena ia diketahui memeluk Islam oleh majikannya, Bilal pun mendapat siksaan yang sangat berat. Siksaan yang diterimanya tampaknya jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian yang diterima umat Islam lainnya. Berbagai ujian, siksaan, dan kekerasan ditimpakan kepadanya, termasuk diantaranya dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, hingga tubuhnya ditindih dengan batu. Namun demikian, keislaman Bilal tak goyah. Ia tetap teguh menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila umat Islam yang lebih dahulu memeluk Islam juga mendapat siksaan, namun siksaan yang mereka terima tampaknya tak begitu sekeras yang dirasakan Bilal bin Rabah. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib misalnya, bila mereka mendapatkan siksaan, masih ada yang membela mereka dari anggota keluarganya. Namun Bilal seorang hamba sahaya yang tertindas, tak ada yang membantunya kecuali berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pula dengan Sumayyah, syuhada pertama yang dibunuh dengan tombak oleh Abu Jahal. Kekerasan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada umat Islam yang lemah ini seolah tanpa henti. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf. Bersama para algojonya, mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun demikian, keislaman mereka tak pernah goyah. Bahkan di saat penyiksaan yang terberat sekalipun, Bilal tetap berseru, Ahad, Ahad, Ahad. Allah satu, Allah satu, Allah Esa. Orang kafir Quraisy memaksa Bilal untuk memaju berhala Lata dan Uzza. Namun
Bilal menyata hanya menjawab Allahu Ahad. Karena penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan tak mampu menggoyahkan keimanan Bilal, hingga akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Ketika berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta. Ia tinggal bersama Abu Bakar dan Amir bin Fir. Malangnya mereka sering terserang demam. Bila demam agak reda, Bilal pun segera melantunkan kerinduan dengan suaranya yang merdu. Bilal tampak masih rindu dengan kota Makkah, tempat tinggalnya. Ia merindukan kampung halamannya, lembah Makkah dan bukit-bukitnya. Sebab di kota inilah Bilal mereguk keimanan dan keislaman. Ketika Rasulullah SAW membangun masjid di kota Madinah, orang yang pertama disuruh untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Dia adalah muazin pertama dalam sejarah Islam. Hal ini dikarenakan Bilal memiliki suara yang merdu dibandingkan sahabat yang lain. Setelah mengumandangkan azan, biasanya Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah." Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqamah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mampir ke channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya supaya Anda tetap terus terupdate tentang kisah-kisah baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.